Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pengurus NU jawab salamnya kenceng berarti sama, baik di Jawa Timur maupun di Jawa Barat, cicilannya sama-sama banyak ya. Alhamdulillah saya sangat senang karena bedanya pengajian umum dengan pengajian khusus seperti ini. Pengajian khusus itu ada yang ingin dicapai, ada yang ditargetkan harus kemudian rata menjadi derap langkah ke depan. Maka saya haturkan jazakumullah kepada, kalau tadi saya tingkatannya masih imam kiai, kalau beliau Syekhul Khaifin Kiai Haji Kiai Yusuf Arbi, Kiai Arbi Yusuf nopo? Kiai Yusuf Arbi yang sudah lama kita ketahui kiprah beliau menghidupkan turas karya-karya ulama Nusantara, juga Ustaz Dr. Zulfikar, beliau yang mengedit tulisan kami para kiai dari Syuriah, dari Tanfidiyah. Sekali lagi teman-teman Banser, Pagar Nusa, hadirin wal hadirat, karena ingin kita sampaikan bagaimana dulu keadaan kota Mekkah Madinah sebelum didatangi oleh Wahabi dan dijadikan mazhab utama kelompok tersebut. Jadi ada satu catatan yang tidak bisa dihindari. Ini adalah makam sebentar. Sampun, berarti niki ya napa ini ketika keluar dari slide niku terputus. Jadi Fatihahnya perlu disambungkan lagi. Hampir semua dokumentasi makam, baik di Ma'la maupun di Baqi, ada kubahnya, ada makamnya. Ini makam para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi kita, tapi ini bukan ya, hanya tertutup kalau makam Rasulullah, makam-makam Nabi yang lain. Ini makam di Baqi tahun 1908. Hari ini kalau ada kelompok salafi melakukan umroh, itu mereka selalu bilang, inilah makam yang sesuai sunnah, tidak ada kubah, tidak ada rumah-rumahan, berbeda dengan Indonesia. Di Indonesia makam itu bid'ah, besar-besar dan seterusnya. Mereka boleh berkata seperti itu dengan menunjukkan lokasi Mekah yang ada, Ma'la dan juga di Madinah, yakni di Baqi ya. Tetapi catatan sejarah tidak bisa. Ini ada di dalam kitab Khulasatul Wafa karya Imam As-Sumhudi. Ketika menjelaskan makam di Baqi, makam di Madinah, ada makam keluarga Nabi, ada redaksi alaihim kubbatun syamikhah, ada kubahnya besar-besar ya, jadi mereka boleh saja ketika ikut di travel-travel kelompok salafi, ini makam sesuai sunnah. Nah ini tidak pernah dibuka ini sama mereka, tidak pernah mereka sampaikan bagaimana dulu ada makam yang menjulang tinggi. Ini lebih tegas lagi. Ini makam paman Rasulullah Sayyidina Abbas, yang dari beliau ini melahirkan generasi dinasti Abbasiyah. Itu ditulis oleh Syekh Al-Zahabi, murid Syekh Ibnu Taimiyah, ketika menjelaskan makam Sayyidina Abbas, bahwa ini wa 'alal qabrihi al-yaum kubbatun 'azimah. Di masa beliau tahun 800 Hijriah ada kubah besar. Siapa yang membangun? Min bina'i khulafai alil Abbas, dari keturunan dinasti Abbasiyah. Jadi kalau Anda hari ini
menjumpai makam-makam Wali Songo, makam-makam di Jakarta, makam-makam para guru-guru kita, itu sanadnya nyambung dengan Mekah Madinah sebelum dihancurkan. Ini makamnya Sayyidah Khadijah. Ini bapak-bapak kok pada tegang semua, kenapa ini Pak? Kenapa? Tapi tadi sudah minum jamu kuat ya. Kalau minum jamu kuat nanti sepulang dari pengajian. Kalau diminum sebelum pengajian, tegangnya di tempat ngaji nanti. Nah, jadi lain kali jamunya diminum setelah ngaji. Jadi biar tidak tegang di masjid ini. Ini makam Sayyidah Khadijah yang hari ini sudah rata dengan tanah. Ini yang dibaki dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Ini setelah proses penghancuran, lalu tinggal semacam ini. Inilah yang kemudian dibuat dalil kelompok Salafi. Ini tidak ada. Coba kalau Anda perhatikan yang dibaki itu ada Pak, bekas-bekas coran, betul, ada itu. Ini makam Sayyidah Khadijah. Ini Pak, kulo kali panjenengan, karena makamnya sudah dihancurkan, kita tidak tahu di mana makam para istri Rasulullah, di mana makam putri-putri Rasulullah, ada di sini Pak. Di mana makam bibi-bibi Rasulullah, makamnya Imam Malik dan guru-gurunya. Kemudian makamnya Sayyidina Utsman agak di belakang Pak. Tapi biasanya kalau panjenengan ziarah, di mana ada polisi askar berdiri, di situ ada makam sahabat. Jadi biasanya saat kita masuk pagi itu setelah subuh, ada beberapa polisi yang menjaga. Itu makamnya sahabat itu. Ta'al disuruh jalan terus. Ketika kita jalan di daerah sini, tidak ada yang jaga, tidak ada yang ngawal. Tapi di daerah makamnya Imam Malik, di daerah istri Rasulullah, itu disuruh cepat Pak. Disuruh cepat. Saya pernah di makam salah satu sahabat itu Pak, saya berdoa dimarahi Pak. Giliran saya selfie tidak dimarahi Pak. Oh berarti kalau selfie di makam itu tidak bid'ah. Kalau foto bid'ah, apa namanya? Kalau foto tidak bid'ah di sana, kalau berdoa bid'ah. Nah, maka ini Pak, saat itu setelah Wahabi berhasil menghancurkan makam para sahabat ini Pak, mereka hendak ingin mengeluarkan makam Rasulullah dari Masjid Nabawi. Mana buktinya? Sekarang kan orang-orang selalu tanya bukti Pak. Sama seperti istri saya, kalau saya datang ke suatu tempat, mana buktinya kalau Anda di tempat itu? Saat ini tidak perlu bukti karena istri saya ikut Pak. Istri saya ikut. Aman. Ya, pengamanan langsung mabes Pak. Mabes itu mama besar. Ya. Betul. Mana bukti kalau kemudian di situ ada bentuk selain makam Rasulullah yang hendak ingin mereka hancurkan Pak? Ini oh ternyata ada di kelanjutan slide tadi, ada kelanjutannya begitu ini. Syekh Albani Pak punya kitab, nama kitabnya adalah Manasikul Haji wal Umrah. Kata Syekh Albani, di antara kebid'ahan haji dan umrah, membiarkan makam Rasulullah di tengah-tengah masjid. Itu bid'ah bagi mereka. Ketika mereka hendak mau mengeluarkan makam Nabi dari Masjid Nabawi, maka berangkat utusan dari Indonesia 2 orang, yakni Kiai Wahab Hasbullah, yang Gus Arbi dan Gus Zulfikar mondok di sana. Fardu ain menjadi NU Pak, kalau dari Pondok Tambak Beras itu. Karena komite Hijaz dipimpin beliau. Kalau pondok yang lain fardu kifayah Pak. Tapi kalau tidak ada lagi ta'ayyana Pak. Ya. Termasuk saya, termasuk ta'ayyana ini. Jadi
Ini terkait dengan ketika kemudian mau mengeluarkan makam Nabi dari Masjid Nabawi, Kiai Wahab Pak hadir ditemani Syekh Al-Ghanaim Al-Misri. Menghadap siapa? Menghadap Raja Abdul Aziz. Apa kata Kiai Wahab? Tolong jangan usik makam Rasulullah, jangan ganggu makam Rasulullah. Kalau Anda sampai mengganggu makam Rasulullah, ini ancaman Kiai Wahab yang kita terima, Raja akan berhadapan dengan umat muslim sedunia. Itu bukan gertakan itu Pak. Akhirnya oleh Raja, betul Pak, makam Rasulullah tetap tidak diotak-atik Pak. Diotak-atik bahasa Depoknya apa Pak? Oh sama gitu. Lalu ada pertemuan sekitar tahun 2013. Ada pertemuan ulama internasional, ulama Sunni Pak, dari Indonesia yang diutus Kiai As'ad Said Ali. Waktu itu masih wakilnya Kiai Said Agil. Beliau ikut pertemuan itu Pak. Ketika dalam pertemuan itu ada ulama dari Suriah. Ada ulama Suriah yang ngerti sejarah ini Pak. Apa kata ulama Suriah itu? Ulama Suriah itu berkata, kita hari ini datang ke makam Nabi, ziarah dengan penuh kenikmatan. Saat kita ziarah, karena ada perjuangan kakeknya orang ini. Menunjuk ke utusan PBNU, maksudnya adalah perjuangan Kiai Wahab yang saat itu mewakili dari para ulama pesantren yang sekali lagi kiprah NU itu Pak, bukan cuma di Indonesia Pak, tapi dirasakan oleh umat Islam sedunia hari ini, yakni makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kok tegang lagi, kenapa ini Pak? Apa karena diawali dengan kuburan-kuburan itu Pak? Angker ya? Tapi saya doakan semoga yang sehat, yang hadir semua panjang umur semuanya Pak. Karena ini mukaddimahnya kuburan, amin panjang umur lebih keras daripada doa cicilan tadi Pak. Jadi kita lebih beda dengan orang Madura Pak. Orang Madura itu kalau doa panjang umur tidak seberapa banter aminnya, tapi kalau cicilan Masya Allah banter sekali mereka. Karena warung Madura itu kan buka 24 jam ya, 24 jam buka, hari kiamat buka separuh Pak, buka setengah hari Pak. Allah sholli ala Muhammad. Ngapunten, mohon maaf Pak. Jadi itu latar belakang berdirinya NU tidak lepas dari masalah ahli sunnah wal jamaah secara global Pak. Ini sama persis dengan mazhab Asy'ari Pak. Yang mazhab Imam Asy'ari dulu beliau itu bangkit juga karena ahli sunnah ini Pak. Juga berarti itu adalah isu menjaga, membentengi ahli sunnah. Ini understand apa enggak ini Pak? Bisa di understand ya? Saya senang kalau kemudian kajian begini disertai dengan manggut-manggut, itu saya senang Pak. Ya, senang. Tidak tahu manggut-manggut itu maknanya paham atau kelelahan atau bagaimana Pak. Pokoknya saya senang. Berikutnya kita kemudian sedikit mengulas Pak ke berbagai negara Pak, ke berbagai kawasan di dunia. Tidak ketemu Pak, tidak ada Pak. Hari ini umat Islam di Indonesia mayoritas sudah kesalib Pakistan Pak. Ya, kesalibnya itu kemarin pas tikungan pandemi. Di masa pandemi itu Indonesia mengalami 500.000 angka perceraian nasional Pak. Lalu orang menikah jarang. Sementara di Pakistan tidak terpengaruh itu Pak, tetap buat anak terus. Akhirnya di masa itu kemudian mereka nyalip tanpa rating Pak. Sekarang lebih banyak di Pakistan. Tetapi untuk jumlah lembaga pendidikan, pesantren, masjid, uniknya Pak, bukan negara yang membantu, tapi ustadz-ustadz, kiai-kiai. Ini sekali lagi perjuangan ahli sunnah wal jamaah di negara kita tidak sama dengan di negara yang lain.
Ini tidak jadi ngopi Pak kalau tegang-tegangan begini Pak ya. Supaya tidak tegang, kira-kira gimana enaknya ini Pak? Kita bahas yang ringan-ringan saja ya, yang tenang-tenang saja. Nah ini Pak, ini Rois Akbar kita, beliau itu menyeru. NU itu Pak, namanya Nahdlatul Ulama. Tetapi berbeda dengan organisasi lain. Organisasi para pengacara isinya advokat semua Pak. Serikat Buruh Nelayan anggotanya itu Pak. Organisasi apapun sobat, kecuali NU Pak. NU itu namanya organisasi ulama, tapi anggotanya tidak harus ulama Pak. Karena oleh Hadratus Syekh dipanggil semua. Halummu ilaina jami'an. Datang kalian semua ke sini. Silahkan masuk ke rumah besar Nahdlatul Ulama. Maka pemudinya Pak juga memperjuangkan aswaja melalui fatayat. Teman-teman yang memiliki kesenian ada di Ishari, macam-macam. Ada di Pagar Nusa, semua ada Pak. Yang alim-alim ada tempatnya Pak, Basul Masail, Syuriah, yang pinter-pinter, macam-macam. Kalau pesantren Pak, pesantren selama ini saya selalu mencari tipikal Pak. Lulusan Ploso, lulusan Lirboyo, kebanyakan Syuriah, LBM Pak. Lulusan pondok yang lain di Tanfidiyah. Kecuali Tambak Beras. Tambak Beras ini pengecualian Pak. Bisa mengisi Suriah, bisa di Tanfidiyah, itu komplit Pak, paling komplit nih gua, ini.